Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram. Thumma ila arwahi jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama il amilin, khususan Syekh Abi Syuja' Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazi wa ila jami muallimina wa asatidina wa masyayikhina wa ila jami guru-guru kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Taqrib. Kali ini saya membawa naskah Taqrib dari percetakan Darul Ilmi Surabaya, Indonesia. Pada kitab ini halaman 3 yang di luar kotak ya, di luar Fathul Qorib. Jadi yang di dalam kotak ini Fathul Qorib, yang di luar namanya kitab Taqrib. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati, utawi iki iku kitab kang nerangake sesuci. Almiyahu utawi pira-pira banyu, alati rupane almiyah, ya juzu kang wenang, biha kelawan alati opo atadhiru sesuci, iku sab'u miyahin pitu piro-piro banyu. Air yang bisa digunakan untuk bersuci ada 7 macam. Ma'us samai, rupane banyu langit. Wa ma'ul bahri, lan banyu laut. Air langit maksudnya air hujan. Kemudian air laut yang ada di samudra itu suci, mensucikan. Wa ma'un nahri, lan banyu bengawan, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, lan banyu sumur. Wa ma'ul aini, lan banyu sumberan. Air sumur, air sungai, sumber mata air. Wa ma'ul salji, lan banyu es. Wa ma'ul bardi, lan banyu embun. Jadi ada 7. Yang pertama air hujan, air laut. Yang kedua, yang ketiga air sungai. Kemudian air sumur, kemudian mata air, kemudian yang keenam air salju atau air es, yang ketujuh air embun. 2 yang terakhir yaitu air es atau as-salju dan al-bardu, air es dan air embun. Tentu saja penggunaannya ya perlu dikumpulkan dulu menjadi satuan air yang bisa mengalir. Kalau belum bisa mengalir, nanti ketika digunakan untuk bersuci dikhawatirkan tidak mencukupi syarat basuhannya, karena basuhan itu harus mengalir. Jadi untuk air es, air salju ataupun air embun ya harus ada upaya dulu untuk mencairkan es dan embun tadi. Kalau embun ya mungkin dikumpulkan supaya bisa mengalir. Sumal miyahu, nuli utawi pira-pira banyu iku ala arbaati aqsamin, ing atase 4 pira-pira dumduman. Tahirin,
Rupane banyu suci mutahhirin tur kang nyucikake. Ghairi makruhin kang ora makruh. Kang ora den makruhake apa isti'maluhu gunaake tahir. Wa huwa utawi tahirin mutahhirin iku alma'u banyu almutlaqu kang mutlak. Kemudian air dalam pembagian suci mensucikannya atau suci tidak mensucikannya nanti ada 4. Yang pertama ini tahir mutahhir. Air suci sekaligus juga bisa mensucikan benda lain. Ya. Tahir itu artinya suci, zatnya suci, ya. Materi airnya suci. Tapi juga punya sifat mutahhir, bisa mensucikan benda lain. Kemudian ghairi makruhin, yang mana yang pertama ini yang tidak makruh, karena nanti ada air suci mensucikan tapi makruh penggunaannya. Kalau yang ini yang tidak makruh, penggunaannya tidak makruh. Ghairi makruhin isti'maluhu. Wa huwa al-ma'ul mutlaqu. Nah, ini dinamakan air mutlak. Air mutlak adalah air yang namanya masih air. Ya, kalau secara mudah saya dapat membahasakan air mutlak itu ya pokoknya namanya tetap air. Tapi kalau di penjelasan di Fathul Qarib, di syarahnya Takrib ini mengatakan al-ma'u al-mutlaq an qaidin lazimin. Air mutlak itu yang tidak terikat atau terbebas dari qaid lazim. Qaid lazim itu nama yang tidak bisa lepas, namanya qaid lazim. Saya contohkan misalnya air di sebuah gelas, ya, itu masih bening, masih air, diambil dari sumur, namanya air. Itu mutlak, masih mutlak. Dipindah ke mangkuk, ya, dipindah ke ember, dipindah ke gayung, namanya tetap air. Cuma nanti beda, mungkin air gelas, air gayung, air ember, air mangkok. Tapi ketika nanti ada nama yang tidak bisa lepas, yaitu qaid lazim itu namanya. Misalnya air tadi ambil dari sumur, ditaruh di gelas, kemudian dicampuri bubuk kopi, diaduk. Nanti namanya kopi, air kopi. Nah, itu nanti dipindah di tempat manapun akan tetap namanya kopi. Dipindah ke kopi, dipindah ke gayung tetap kopi, dipindah ke cangkir kecil tetap kopi. Nah, nama kopi itulah namanya, istilahnya disebut di sini qaid lazim. Penyebutan yang tidak bisa lepas. Nah, qaid lazim itu nanti menghalangi kemutlakan air, maka tidak murni air lagi begitu. Nah, kalau air mutlak murni air, dipindah tempat ya cuma berganti nama tempatnya saja. Kalau dipindah di botol namanya air botol, tapi tetap air. Tapi berbeda dengan tadi kopi. Kopi itu adalah nama, ya, nama atau qaid lazim yang menempel pada air tadi. Dipindah ke botol tetap kopi, kopi di dalam botol, air kopi. Nah, itu pengertian al-ma'u al-mutlaq, air mutlak. Nah, nanti ada qaid lazim, tadi nama yang menempel, tidak bisa lepas. Ada qaid munfak, nama yang bisa lepas. Ya, misalnya penamaan air gelas, itu nanti bisa lepas, nama gelasnya itu bisa lepas, dipindah ke botol jadi air botol. Jadi nama gelasnya hilang, udah jadi air botol. Dipindah ke misalnya tangki jadi air tangki. Disuntak atau dituang ke sumur, ya kembali lagi jadi air sumur. Nah, itu qaid munfak, nama yang bisa lepas.
Baik, kita lanjutkan. Wa tahirin lan banyu suci mutahhirin kang nyucikake. Makruhin kang den makruhake apa isti'maluhu nggunakake tahir mutahhir. Wa huwa utawi tahir mutahhir makruh iku alma'u banyu almusyammasu kang den panasake matahari. Yang kedua ada air suci mensucikan, makruhin isti'maluhu, akan tetapi makruh digunakan. Penggunaannya makruh. Wa huwa alma'u almusyammasu. Nah, ini namanya air musyammas. Air yang dipanaskan di terik matahari. Perlu digarisbawahi kemakruhan menggunakan air yang dijemur matahari ini yang sampai hangat, sampai panas, itu makruhnya digunakan hanya ketika di daerah yang iklimnya memang panas. Kalau di iklim Indonesia yang bukan iklim panas tidak makruh. Kemudian wadahnya berupa logam yang bisa karat ya, atau yang bisa, kalau orang Jawa bilang tayengen, bisa karatan. Itu nanti makruh ya. Jadi di daerah panas dan di wadah yang terbuat dari logam yang bisa karatan. Kalau tidak di daerah panas, misalnya di Indonesia, dan wadahnya bukan berupa logam, misalnya ember ya, atau plastik, atau gentong yang terbuat dari tanah liat yang diolah itu nanti tidak makruh. Jadi makruhnya menggunakan air yang dijemur matahari itu harus memenuhi dua unsur syarat ini, di daerah yang beriklim panas dan menggunakan wadah yang terbuat dari logam yang bisa karatan. Kalau tidak mencakup dua syarat ini nanti tidak makruh. Yang ketiga, wa tahirin lan banyu suci ghairi mutahhirin kang ora nyucekake. Li ghairihi maring liyane tahir, maring liyane banyu. Wa huwa utawi tahir ghairi mutahhir iku alma'u banyu almusta'malu kang wis den gunakake. Al-musta'malu kang wis den gunakake. Yang ketiga, airnya suci. Ini pembagian air yang ketiga. Airnya suci tapi ghairi mutahhirin li ghairihi. Tidak bisa mensucikan hal lainnya atau benda lain. Misalnya tidak bisa mensucikan lantai, tidak bisa mensucikan anggota badan. Itu namanya al-ma'u al-musta'mal, air musta'mal yang sudah digunakan. Itu nanti hukumnya airnya tetap suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa digunakan sebagai alat bersuci. Pengertian air musta'mal ya, di sini air yang sudah digunakan ini adalah digunakan dalam hal apa? Tidak semua penggunaan. Misalnya digunakan untuk cuci tangan, enggak, belum tentu. Digunakan cuci tangan namanya air musta'mal, belum tentu. Yang disebut air musta'mal itu air yang digunakan untuk basuhan fardu. Misalnya wudhu yang basuhan pertama, atau mandi wajib, mandi besar yang basuhan pertama. Itu baru disebut musta'mal. Atau menghilangkan najis tapi tidak berubah airnya, itu nanti tidak najis atau mutan najis tapi musta'mal. Saya ulangi, jadi air musta'mal itu yang digunakan untuk basuhan fardu, baik wudhu atau mandi, atau basuhan menghilangkan najis tapi nanti airnya tidak berubah. Itu nanti airnya musta'mal. Nah, maka bisa dipahami
kalau itu nanti bukan basuhan fardu, misalnya hanya basuhan cuci tangan biasa, nggak ada niat menghilangkan hadas, atau basuhan yang bukan fardu, misalnya basuhan kedua atau ketiga. Ya, jadi kalau basuhan pertama itu basuhan fardu, nanti yang tetes-tetes itu mustakmal. Kalau basuhan kedua dan sampai ketiga dan seterusnya itu tidak mustakmal, karena bukan basuhan fardu. Basuhan kedua dan ketiga itu basuhan yang sunnah. Nah, demikian tentang air mustakmal. Karena ada semacam salah pemahaman bahwa yang namanya mustakmal itu sudah digunakan, itu disebut mustakmal. Tidak. Yang namanya mustakmal itu digunakan untuk basuhan fardu, basuhan yang hukumnya wajib. Misalnya kalau wudhu itu kan wajib ya sebagai syarat sholat. Nah, itu yang fardu itu yang basuhan pertama. Yang kedua, ketiga itu istilahnya tathlis, itu hukumnya sunnah. Maka basuhan yang sunnah tidak membuat air jadi mustakmal. Kemudian perlu dipahami, air yang masih menempel di anggota badan ketika menghilangkan hadas, baik wudhu atau mandi, itu belum mustakmal. Yang mustakmal itu yang sudah infisol, sudah terputus dari anggota badan. Misalnya saya membasuh tangan, nah basuhan pertama, nah ini ketika nanti ada tetes-tetesannya, itu tetes-tetesannya mustakmal, tapi yang masih menempel itu belum dikatakan mustakmal. Wal mutaghayyiru, selanjutnya wal mutaghayyiru lan banyu kang owah, wal mutaghayyiru lan banyu kang owah bima kelawan barang khalata kang nyampuri apa ma hu ing banyu minat thahirati bayane pira-pira perkara suci. Ya, selain air mustakmal ada air yang berubah sebab perkara suci, itu nanti tidak mensucikan. Seperti tadi air kopi itu berubah. Kopi itu kan suci, membuat air jadi berubah, warnanya jadi hitam. Ya, kemudian baunya berubah. Itu nanti airnya suci, kopinya itu tadi suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wa ma'u najisin lan banyu najis. Wa huwa utawi ma'u najisin iku alladzi banyu halat kang manjing kang manggon fihi ing dalem alladzi apa najasatun najis. Wa huwa hale utawi banyu iku dunal kullataini kurang rong kolah. Au kana utawa ana apa banyu iku kullataini rong kolah fataghayyara nuli dadi owah apa banyu. Yang keempat adalah air najis. Ini maksudnya air mutanajis. Meskipun dengan redaksi ma'u najisin, tapi yang dimaksud di sini adalah mutanajis. Ini bisa dipahami melalui redaksi lanjutannya. Pengertian ma'u najis di sini wahwa alladzi halat fihi najasatun. Air yang kemasukan atau terkena najasah, yaitu najis. Bukan kok airnya najis, bukan, tapi kena najis, namanya mutanajis. Wahwa dunal kullataini, dan keadaannya airnya itu kurang dari 2 kolah. Air yang kurang dari 2 kolah, misalnya air sedikit hanya 1 gayung, terkena najis, namanya mutanajis. Au kana kullataini, atau 2 kolah fataghayyara, tapi berubah. 2 kolah misalnya ukuran baknya itu 60 cm semua. Nah, atau lebih, bahkan sampai 100 atau bahkan sampai 100 cm, itu nanti air yang di dalam itu ukurannya air lebih dari 2 kolah. Nah, nanti kalau terkena najis tidak berubah, nanti bukan mutanajis, tapi kalau berubah nanti jadi mutanajis. Nah, 2 kolah itu wal kullatani khamsu mi'ati ritlin. 2 kolah itu oh ini belum dibaca ya. Wal kullatani utawi 2 kolah iku khamsu mi'ati ritlin 500 kati. Bil Baghdadi kelawan ukuran bangsa Baghdad
takriban ing dalem kira-kirane fil asahi miturut ing dalem qaul asah. Yang dimaksud air 2 kolah itu kalau ukuran zaman dulu memakai kati ya. Kati itu semacam timbangan bobot zaman dulu. Bentuknya bulat-bulat kayak seperti wadah salep itu. Nah, di sini kati yang digunakan adalah kati Baghdad. Kati Baghdad itu daerah Irak sana. Kalau dituangkan itu nanti wadahnya berupa balok ya, atau kamar mandi itu jeding kalau orang Jawa bilang, yang ukurannya 60 cm ya, panjang, lebar, dalam semuanya 60 cm. Nah, itu baru ukuran kalau diisi air penuh nanti airnya itu mencapai 2 kolah. Saya juga kurang tahu kalau literannya berapa. Yang jelas itu tadi ukurannya kotak, sisinya panjang ataupun dalamnya 60, pokoknya semuanya 60 cm. Nah, demikian tentang toharoh ya. Nanti kita lanjut besok tentang menyamak dan penggunaan wadah emas perak. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.